Halo teman-teman sobat mahasiswa, selamat sore. Salam berjumpa dalam channel kita Beranda Akademik, khusus diskusi ataupun mengupas tentang desain mahasiswa ataupun rencana mahasiswa dalam penyusunan skripsi ataupun proposal skripsi. Mungkin seperti ini, kita akan coba fokus pertemuan kali ini terkait dengan skripsi, penyusunan proposal dalam ilmu hukum. Adapun dalam penentuan judul proposal permasalahan sebagaimana biar lazimnya mahasiswa, tentu di semester akhir ataupun menjelang semester akhir, umpama semester 5 seperti itu, kita juga harus dipusingkan ataupun pemikiran apa nanti rencana proposal ataupun skripsi kita. Namun banyak terjadi kesalahan di mahasiswa ataupun mungkin sedikit kekeliruan bahwa mereka terlalu berfokus atau berpatokan terhadap judul apa yang akan saya bawakan nanti. Padahal yang namanya judul mungkin itu untuk step ataupun tahap ketiga atau keempat. Namun yang fokus pertama sekali adalah masalah. Masalah apa sebenarnya yang Anda lihat? Apa itu masalah? Sesuatu hal yang mungkin dia berdiri ataupun berjalan atau terjadi tidak sebagaimana mestinya, tidak pada umumnya, bahkan menyimpang atau melenceng dari aturan yang berlaku. Kemudian dengan ada masalah, nanti Anda akan sampaikan, rumuskan dalam permasalahan apa nanti yang Anda akan kaji dari masalah yang tersebut tadi. Kemudian selain itu Anda desain, Anda akan masuk terhadap judul. Terciptalah yang namanya satu judul proposal yang nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh pihak fakultas atau bahkan program studi seperti itu. Mungkin di semester awal untuk mahasiswa hukum ada yang namanya metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum itu kita akan dihadapkan pada yang namanya ada semacam studi doktrinal ataupun studi empirik. Apakah itu yang terkait dengan menganalisis hukum ataupun terkait dengan kajian-kajian putusan hakim, analis yuridis. Yang kedua juga ada yang namanya studi empirik terkait dengan yang terjadi di masyarakat seperti itu. Apa kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Namun dalam hal pembuatan ini proposal ataupun semacam rencana penelitian, Anda juga tidak terlepas dari yang namanya metode. Metode itu apa itu? Kualitatif mungkin secara umum ya, atau sebagian besar itu ada lebih kepada metode kualitatif yang namanya dalam hal penelitian ilmu hukum, termasuk di dalamnya itu menggambarkan tentang pola-pola apa yang terjadi di masyarakat. Dia tidak berbicara dengan variabel ataupun pembuktian berdasarkan hipotesa. Atau barangkali Anda juga mengambil semacam studi kasus dalam proses hukum, apakah itu dalam hal peradilan, penuntutan, atau bahkan penyidikan di tingkat kepolisian. Seperti saya sendiri juga mungkin pada waktu dulu mengambil yang namanya judul tesis, tidak sesimpel, tidak segampang untuk saat ini. Saat ini kan kita bisa melihat referensi kita apa yang melalui media sosial ataupun TV. Sedangkan dulu waktu zamannya kita itu kita harus nyari judul di mana. Internet tidak sebanyak sekarang ini, tidak segampang ini mengaksesnya. Kalau dulu kita harus rajin ke perpustakaan lah, nyari referensi lah, kita punya sedikit literasi, cari. Sedangkan sekarang tidak. Bahkan kita duduk saja santai di rumah gitu bisa terpikirkan. Jadi untuk menentukan ini kita harus menentukan dulu apa permasalahan yang kita lihat, yang bahkan bisa kita desain. Tidak selamanya seumpamanya terkait dengan tindak pidana, tidak selamanya itu harus kita kaji dari hukum pidana. Bisa juga masalah dari segi hukum bisnis seperti itu, atau perdata, atau bahkan internasional. Sebagai contoh nih, apa yang sangat yang menjadi isu-isu perbincangan di masyarakat. Saya baca di sebuah surat kabar di Antara News itu, hakim vonis terdakwa pembuat surat uji usap antigen palsu. Seperti itu. Itu di sebuah media. Termasuk dia 2 dari 6 pemalsu surat
rapid antigen di Ambon dituntut 1,5 tahun. Artinya ini, kita sebagai mahasiswa dalam hal pengambilan judul ini tentukan dulu apa yang ada di masyarakat. Artinya hukum itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada ilmu-ilmu lain yang mendukungnya seperti sosiologis, antropologi, atau bahkan ilmu ekonomi barangkali. Jadi dalam hal ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah judul. Contoh, 2 dari 6 pemalsu rapid antigen di Ambon dituntut 1,5 tahun. Oke, kita coba kaji dari hukum pidana. Hukum pidana itu kan lebih kepada terkait dengan kepentingan umum, terkait dengan tindak pidana seperti kejahatan seperti itu. Kita kaitkan juga undang-undang apa saja nanti yang mendukung ini. Terkait ini kita contoh antigen, berarti kan ada beberapa undang-undangan menjadi kajian kita nanti, apakah itu terkait dengan undang-undang kesehatan, KUHP, khususnya tentang tindak pidana pemalsuan tadi, bagaimana prosesnya gitu. Jadi setelah kita melihat ini 2 dari 6 pemalsu surat rapid antigen seperti itu, kita mengasumsikan ataupun menyimpulkan ini sebuah masalah berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Jadi kita kaji, nanti kita akan muncul dituntut di Ambon, berarti kita ini ada semacam apa ya namanya ya, mungkin putusan pengadilan seperti itu. Bisa nanti ini yang jadi kita analisis. Nah, terkait dengan judul-judul ini nanti, contoh judul skripsi terkait hanya membaca surat kabar ini saja, berita ini kita akan bisa mengembangkan loh menjadi sebuah judul. Oke, kita fokus dulu dalam hal judul skripsi untuk hukum pidana. Fenomena di masyarakat tadi, yaitu tidak seperti lazimnya, artinya dia melanggar aturan yang ada di masyarakat. Apa itu? Itu sekarang pemerintah sedang gencarnya ataupun bahkan menggandeng institusi TNI Polri ataupun semacam LSM untuk pemberantasan ini. Lah ini malah terjadi apa yang namanya itu pemalsuan perjalanan antigen gitu, surat keterangan antigen. Padahal kan ya sekarang surat perjalanan antigen ini menjadi suatu kebutuhan ataupun bahkan kewajiban. Lah ini bagaimana kita mengkaji? Coba saya cari di media. Saya menemukan ini ternyata benar ada kasus seperti itu. Itu putusan hakim di Pengadilan Negeri Sibolga yaitu nomor 336 PIT-B 2020 PN SBG. Kemudian juga ada putusan hakim 255 PIT-B 2020 PN PBU. Apa ini, Pekanbaru apa bukan ya? Oh, mungkin Pangkalan Bun seperti itu. Jadi ini kita kembangkan menjadi sebuah judul penelitian nanti. Sebuah judul penelitian nantinya kan. Ataupun kita coba kaji lagi nanti dia apa menjadi tadi kan di berita disebutkan yaitu kalau itu di Ambon mungkin pengadilan negeri, bisa kita cari lagi putusan yang mana nomor berapa. Nanti kita kembangkan menjadi sebuah judul. Tapi jangan dulu dalam hal ini sebelum kamu judul, cari dulu perumusan masalah. Perumusan masalah itu apa? Bagaimana pengaturan hukum tersebut sebenarnya? Bagaimana pengaturan tentang masalah pencegahan COVID-19 termasuk peraturan Menteri Kesehatan atau bahkan institusi lainnya sudah beberapa yang buat seperti itu. Bagaimana pengaturannya? Terus apa ancaman hukuman terhadap pelaku pemalsuan tersebut ini? Itu nanti yang akan kita jadikan dia menjadi dari permasalahan menjadi sebuah perumusan masalah yang tentu akan kita masukkan terhadap sebuah judul yang menjadi sebuah judul penelitian. Sebagai contoh saja ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa kembangkan lagi ini. Kita masukkan apa yang nanti judul yang bisa kita ambil dari sini. Atau bahkan tidak cuma 1-2 penelitian, tergantung studi kasus yang kita ambil. Kita dari perspektif mana mengambilnya seperti itu. Sebagai contoh, tadi kita hanya baca di surat kabar ya. 2 dari 6 pemalsu rapid antigen sama satu lagi hakim ponis terdakwa pembuat surat usap antigen palsu. Ini akan kita kembangkan menjadi sebuah judul penelitian yang kita desain nanti melalui bimbingan dari dosen-dosen. Sebagai contoh bisa saya buat ini, analisa hukum terhadap pemalsuan hasil rapid tes COVID-19, studi putusan hakim pengadilan negeri bla 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 seperti itu. Kemudian atau
mengambil alternatif lagi, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan hasil antigen pada masa pandemi COVID-19. Tetap studi putusan hakim. Artinya, sekalipun tetap dengan kasus yang sama, dengan kategori pemalsuan seperti itu, Anda bisa mengambil berdasarkan putusan pengadilan mana dulu. Bisa ada analisis dari Pengadilan Negeri Ambon contoh, atau barangkali yang tadi Pangkalan Bun seperti itu, atau bahkan ke Sibolga tadi. Dan seperti sudah saya sebutkan tadi, ini tidak hanya berkutat pada hukum pidana, namun juga ada hukum lain. Bisa dari segi hukum perdata, contohnya jaminan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam pemeriksaan hasil rapid test COVID-19. Bisa Anda kaji dari hak asasi manusia, mungkin lebih ke hukum tata negara ya. Nah, dari kajian Anda mengkajinya dari perspektif mana dulu? Dari perspektif hukum tata negara gitu. Bisa. Artinya hukum itu kan dia selalu dinamis, tidak dia monoton hanya di itu saja berputarnya, namun bisa kita berkembang seiring dengan berkembang masyarakat, atau bahkan dari segi hukum perdata ataupun hukum bisnis. Contoh, perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan layanan pemeriksaan rapid test COVID-19. Jadi intinya dalam pembuatan judul skripsi ini ataupun judul proposal ini, kita kenali dulu apa masalah yang ada di masyarakat. Kita kenali sebagai persiapan kita. Jangan cuma referensi kita hanya berita di media, tidak seperti itu. Itu cuma hanya pembantu kita, alat bantu saja untuk masuk lebih dalam hal menelusuri permasalahan dimaksud. Setelah kita lihat judul di media tadi, kita lihat contohnya tadi di Pengadilan Negeri Ambon, kita cari putusannya mana. Saya rasa untuk saat ini juga kita bisa nyari di SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara seperti itu. Itu terkoneksi dari Mahkamah Agung. Bahkan putusan apa yang mau Anda cari ada di sana. Dan mungkin sebagai mahasiswa hukum, saya rasa udah hal yang biasa dengan yang namanya SIPP ya. Jadi kita coba tracking itu di mana putusan ini. Sekalipun tadi pemalsuan rapid antigen judul utama, nanti bisa beberapa penelitian. Tergantung Anda menganalisisnya dari mana. Apakah dari putusannya tersebut, putusan di pengadilan A, B, C, D segala macam tuh. Terus ada lagi juga nanti dari bagaimana Anda menganalisa dari segi pertimbangan hakim. Di pertimbangan keputusannya kan sudah ada disebutkan itu apa yang mereka pertimbangkan menjadi dalam hal penjatuhan pidana ataupun hukumannya tadi. Tapi lagi-lagi Anda harus pastikan bahwa itu memang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukumnya seperti banding seperti itu. Tolong diupayakan. Jadi nanti dalam hal untuk analisis datanya itu bisa Anda semacam menggunakan sumber-sumber kajian-kajian yuridis ataupun jurisprudensi tadi, termasuk dalamnya bahkan jika Anda punya akses wawancara langsung. Bisa, tidak tertutup kemungkinan. Ya artinya kita kesana secara resmi seperti itu. Artinya ada keterbukaan informasi wawancara dengan hakimnya. Mungkin itu saja. Dan dalam hal penyusunan proposal nanti, Anda jangan fokus terhadap judul, tidak seperti itu. Permasalahan sama perumusan itu saja dulu. Baru nanti di akhir itu judul. Ketika judul sudah terbentuk, sampaikan ke Kaprodi barangkali untuk nanti ditunjuk siapa pembimbingnya untuk pembahasan tersebut. Mungkin itu dulu dalam channel ini yang bisa sampaikan semacam diskusi. Silakan kalau Anda yang mau ditanyakan, masukkan di kolom komentar. Kita hanya diskusi, saling sharing. Bisa barangkali saya bisa membantu Anda. Terima kasih. Itu juga bisa kita kembangkan lagi nanti untuk channel ataupun video-video berikutnya. Tidak hanya terkait dengan hukum pidana saja, bisa nanti juga kita kaji tentang hukum perdata. Usahakanlah isu-isu yang up to date seperti itu, yang terbaru, yang mutakhir. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan bisa masukkan di kolom komentar. Selamat berjumpa lagi di channel saya yang berikutnya. Terima kasih. Salam mahasiswa.